Rasa adalah salah satu faktor yang penting di dalam mewujudkan kehendak. Karena dengan rasa kita punya energi untuk terhubung dengan alam semesta sehingga cipta dan karsa bisa terwujud. Rasa adalah emosi kita, ada marah, sedih, bahagia, cinta, dan sebagainya. Nah, di dalam Kawruh Wisesa Jati kita tidak membedakan rasa itu dengan kategori negatif atau positif. Karena rasa itu adalah anugerah Tuhan yang secara kodrati diberikan pada manusia. Rasa adalah salah satu faktor yang penting di dalam mewujudkan kehendak. Karena dengan rasa kita punya energi untuk terhubung dengan alam semesta sehingga cipta dan karsa bisa terwujud. Rasa adalah emosi kita, ada marah, sedih, bahagia, cinta, dan sebagainya. Nah, di dalam Kawruh Wisesa Jati kita tidak membedakan rasa itu dengan kategori negatif atau positif. Karena rasa itu adalah anugerah Tuhan yang secara kodrati diberikan pada manusia. Sehingga kalau kita meyakini bahwa rasa itu adalah anugerah Tuhan, maka tidak ada hal yang negatif dari semua anugerah Tuhan kepada manusia atau kepada siapapun makhluknya. Jadi yang menjadikan itu negatif atau positif dalam konotasi baik atau buruk itu tinggal bagaimana manusia itu menerapkan hasil dari rasa itu. Kesedihan mungkin dianggap sebagai hal yang negatif, atau kemarahan dianggap hal yang negatif. Negatif atau positif, atau maksudnya baik atau buruk dari rasa itu bukan dari rasanya, tetapi bagaimana manusia itu mensikapi dari rasa tersebut. Jadi misalnya kemarahan, marah itu tidak negatif atau tidak buruk jika kita marah pada diri kita sendiri, kemudian berharap atau bertekad untuk melakukan perubahan. Tetapi marah akan menjadi negatif atau buruk apabila kemarahan itu dilampiaskan kepada orang lain dengan mencaci maki atau dengan berkata kasar atau dengan perbuatan-perbuatan yang terdorong karena emosi amarah tersebut sehingga merugikan orang lain. Jadi tidak ada negatif atau positif dalam konotasi baik atau buruk untuk rasa, karena itu tergantung bagaimana kita mensikapinya atau bagaimana kita mengendalikan rasa tersebut untuk tujuan apa atau untuk perbuatan apa. Banyak kisah orang-orang yang sukses itu justru berawal dari kemarahan atau kesedihan atau sakit hati karena masa kecilnya, masa lalunya dibully karena dia miskin, atau mungkin karena satu hal yang lain, sehingga mereka punya atau menyimpan kemarahan atau kesedihan atau sakit hati tersebut.
namun mereka melampiaskan untuk berubah diri, untuk memperbaiki diri, untuk membuktikan menjadi orang yang sukses, sehingga di masa depannya mereka menjadi orang-orang yang sukses. Jadi untuk rasa ini tergantung bagaimana kita mensikapi dan bagaimana kita mengendalikannya. Jika kita terlalu optimis, justru kita akan terlena, kita akan lengah. Namun demikian, jika kita terlalu pesimis, kita akan menjadi penakut dan tidak berani untuk melangkah. Seperti halnya juga kemarahan. Jika kita mengandalkan kemarahan, maka kita tidak akan bisa berpikir dengan rasional. Begitupun jika kita terlalu bahagia, maka kita akan stagnan. Demikian juga dengan emosi-emosi yang lain. Semua harus sejalan. Nah, di dalam budaya Jawa, emosi-emosi tersebut digambarkan sebagai empat kuda yang menarik kereta. Nah, sebagai size-nya adalah pikiran kita. Bayangkan apa yang terjadi jika salah satu kuda atau salah satu gambaran emosi kita itu tidak jalan. Tentunya akan menjadi beban 3 kuda atau gambaran emosi-emosi yang lain yang ada di dalam diri kita, yang pada akhirnya kita tidak akan bisa atau akan susah untuk maju. Nah, siapa yang mengendalikan? Ya, diri kita sendiri atau pikiran kita. Sehingga keempat nafsu tersebut atau rasa tersebut dikendalikan sesuai dengan cipta dan karsa kita. Jadi kapan nafsu ini harus berbelok, kapan rasa ini harus kencang, kapan harus lambat, itu pikiran manusia. Jadi Anda bisa bayangkan kalau hanya mengandalkan rasa, Anda mengandalkan hawa nafsu, maka tidak akan terarah. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan pikiran, maka kita tidak akan bisa kemana-mana. Karena nafsu itu dianugerahkan Tuhan untuk memacu diri manusia. Yang harus kita lakukan adalah mengendalikan hawa nafsu, bukan mematikan hawa nafsu. Kalau mematikan hawa nafsu itu sama saja kita menolak anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau saya analogikan zaman sekarang, jadi rasa itu semacam fasilitas atau semua kelengkapan fasilitas di dalam mobil. Jadi rasa marah, sakit hati, benci dan sebagainya itu adalah ada di pedal gasnya. Sementara bersyukur, bahagia, tentram dan sebagainya yang banyak itu dianggap sebagai emosi yang positif, itu adalah yang membuat kita nyaman. Jadi mungkin seperti AC atau tempat duduk yang nyaman, interior yang bagus. Nah, itu emosi-emosi yang banyak orang menyebutnya positif. Nah, di mana kemudiannya? Ya, kemudiannya adalah pikiran manusia, pikiran kita. Jadi dari karsa dan cipta kita bisa nyaman dengan bersyukur, dengan bahagia dan sebagainya. Itu membuat kita nyaman. Ibarat di mobil kita nyaman, pasang AC, pasang tape, bisa nyaman. Tetapi kita tidak akan kemana-mana. Karena orang bersyukur, orang yang sudah merasa cukup, itu tidak akan atau sangat minim untuk punya keinginan yang lain, karena sudah cukup.
buat apa kemana-mana kan, buat apa meraih yang lain. Nah, itu dibutuhkan gasnya yaitu tadi rasa marah, rasa benci, kok keadaannya seperti ini, nah semacam itu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita hanya dengan apa yang disebut orang itu hal emosi yang positif, kita itu hanya nyaman, tapi tidak akan kemana-mana. Tetapi kalau kita hanya berjalan seperti yang orang-orang bilang itu dengan emosi yang negatif, ya kita akan cepat lelah karena gasnya dipancar terus dan akan membutuhkan bahan bakar yang banyak, dan itu akan membuat mesin cepat panas, kita cepat lelah. Jadi keduanya harus seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan itu butuh pikiran manusia yang mengatur ritmenya. Kapan harus injek gas, kapan rem, kapan belok, kapan harus berhenti sebentar untuk berjalan lagi dan sebagainya. Begitu gambaran tentang rasa. Nah, makanya di dalam budaya Jawa ada kita kenal namanya olah rasa. Bagaimana kita mengelola emosi, bagaimana kita mengelola perasaan, bagaimana kita mengelola mood, yang nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Demikian tentang rasa. Saya Agung Trisnadi. Sampai jumpa di video berikutnya.